Halo kakak adik, kalau kalian punya budget terbatas, gue akan mempersembahkan sebuah sepatu bola yang kualitasnya seperti Mercurial Elite, tapi dengan harga kantong pelajar. Halo guys, balik di channel gue, Rin Rinaldi. Sebelum gue mulai video kali ini, gue akan jelaskan dulu channel gue ini channel apa sih. Kalian bisa panggil gue Rin atau Rinaldi. Gue adalah seorang football enthusiast dan juga pop culture enthusiast. Seperti kalian lihat sendiri di kamar gue ini, gue nggak hanya koleksi sepatu bola, tapi gue juga koleksi berbagai pop culture stuff, mulai dari anime hingga tokusatsu. Kalau kalian nggak tahu apa itu Tokusatsu adalah film special effect dari Jepang yang seperti Kamen Rider, terus Super Sentai, atau Ultraman gitu. Kalau kalian suka sama konten yang gue bikin, tolong diklik like dan subscribe channel gue ya. Terus kalau kalian punya komentar, kalian bisa komentar di bawah, dan jangan lupa follow Instagram gue di @rin_rinaldi. Barang yang akan gue review kali ini adalah sebuah brand sepatu lokal yang bernama Ortus 8. Nah, Ortus 8 ini ngeluarin sepatu dengan tema kemerdekaan Indonesia, yaitu diberi nama Ortus Catalyst Liberté. Kalau kalian beli sepatu ini, kalian akan dapat sebuah box khusus seperti kayak gini, karena sepatu ini adalah limited edition, dan kalau nggak salah hanya dijual 4.800 pair. Jadi hanya sebanyak 4.800 pasang gitu. Nah, pembeliannya selain mendapatkan limited edition kayak gini, kalian akan dapat bonus-bonus gitu. Kita langsung buka aja boxnya ya. Nah, jadi boxnya ada dua nih, satu cover sama satu box asli sih sepatunya. Kalau kalian beli original, tentu aja ada stiker di sini yang menunjukkan dari si sepatunya itu sendiri dan ada kodenya. Kalau yang palsu mungkin nggak ada ya. Tapi gue nggak tahu sih, ada nggak sih Ortus yang palsu di Indonesia? Kalau Nike sama Adidas kan banyak ya, sama Puma gitu. Mana aja gue ketipu beli Nike gitu kan. Terus kalau kita beli Ortus, gue tadi ketipu beli Nike yang bajakan ya, bukan Nike asli. Terus kalau kita beli Ortus yang ini, kita dapat bonus kaos kaki guys. Nah, tapi itu kaos kaki ini tergantung kebijakan masing-masing toko ya. Gue nggak tahu di toko lain apakah dapat kaos kaki atau enggak. Yang jelas tadi gue beli, gue dapat kaos kaki. Nah, ini kaos kakinya lumayan, dia karena ada gripnya di sini. Dia kayak grip sock gitu. Kerja bagus Ortus dan toko yang menjual ini tadi. Nah, ketika boxnya dibuka, kita hanya dapat selain kaos kaki tadi juga sepasang sepatu yang jelas ya. Nah, ini adalah sepatu yang akan kita bahas hari ini. Gue akan review tuntas mulai dari upper hingga outsole sampai insole dalam-dalamnya, dan kekurangan kelebihannya di mata gue sendiri, perspektif gue sendiri, tanpa menjelek-jelekan brand ini ya. Sebelum gue mulai review sepatunya, gue akan kasih tahu ke kalian kalau di cover spesial edisi Catalyst Liberté ini ada sebuah sandi rahasianya di bagian pinggir sini. Di pinggir kanan kirinya ada sebuah sandi Morse yang isinya adalah teks proklamasi. Jadi kalau ditulis mungkin akan bermasalah, jadinya mereka bikin kode Morse-nya, dan menurut gue ini gimmick yang keren banget. Terus kualitas dari box ini, walaupun ini box ya, ingat ya guys, walaupun ini cover box doang ya, di bagian sininya tuh ada mengkilap-mengkilapnya di logo Ortus sama di tulisan Catalyst Liberté-nya ini. Jadi ini collectible item banget, dan gue saranin kalau kalian nggak mau kehabisan yang cuma ada 4.800 pair ini, satu pairnya udah ada di tangan gue, kalian cepet beli. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari ya guys. Nah, ini adalah penampakan dari Ortus Catalyst Liberté dari jarak dekat. Kita bisa lihat ini adalah one piece upper. Jadi uppernya ini terdiri dari satu bagian aja, satu bagian yang dari keniting. Nah, kenitingnya itu kenit atau rajutan ya, benang yang dirajut gitu. Nah, dari si kenitnya itu dia dilapisin oleh
semacam kayak TPU atau poliuretin gitu ya. Dia jadi keras, tapi poliuretinnya itu cuman sampai bagian sini nih. Jadi di bagian sininya dia tetap keneting yang elastis gitu. Dan ini udah lazim di sepatu zaman sekarang. One Piece upper gini udah banyak dipakai karena dia memberikan sensasi fitting yang kuat di kaki. Jadi kaki tuh waktu pakai sepatu ini nggak gampang meleok-meleok gitu ya. Karena kan kalau sepatu zaman dulu dia cuma ada lidah, terus ada uppernya terpisah. Kemungkinan untuk mencong-mencongnya tinggi. Sedangkan dengan sepatu-sepatu kayak gini dia kayak slip on gitu. Jadi lebih lebih kuat mencengkramnya, apalagi ditambah tali gitu. Sepatu ini sebenarnya bisa aja dipakai untuk tanpa tali, tapi gue nggak menyarankan ya. Di bagian detail dari uppernya sendiri, selain dia cuma dilapisi oleh poliuretin, dia nggak dilapisin apa-apa lagi gitu. Jadi nggak ada tekstur di sini, nggak ada tekstur yang menurut gue dapat memberikan grip yang mencengkram di bola saat kita dribbling atau sebagainya. Terus di bagian sininya tuh kan ada kayak mengkilat-mengkilat gitu nih. Nah, mengkilat ini nih cuman aksen doang dan dia tidak memberikan grip apapun di sepatu ini gitu. Jadi semuanya hanya untuk kosmetik, untuk bagian yang mengkilat-mengkilatnya ini. Secara finishing gue sebenarnya nggak terlalu suka sama finishing yang basah-basah begini ya. Buat gue itu menghilangkan kesan premium dari sepatu tersebut gitu. Karena kalau kita lihat seri-seri elite lain, ya mereka warnanya doff gitu. Dan gue lebih suka warna-warna doff gitu karena lebih garang gitu daripada wet look begini. Ini kan look basah gitu ya, tapi itu kembali ke selera masing-masing gitu. Terus ada tambahan apa lagi sih di uppernya gitu selain detail-detail grafis gitu. Dia ada kayak semacam reinforcement di talinya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dia ada kayak tambahan bahan. Nah, tambahan bahan ini berfungsi biar uppernya ini nggak robek kalau talinya dikencengin kenceng banget. Kan kalau One Piece upper gitu, kalau di sepatu zaman dulu ya, bukan One Piece upper sih. Dia kan langsung dibolongin di uppernya. Nah, itu kalau kita tarik kenceng, kadang bahannya itu ikut ketarik dan itu dapat memperpendek usia pakai sepatu tersebut gitu. Terus di detail grafis-grafisnya apalagi sih selain ada aksen emas, terus ada aksen logo Ortus di sini. Dia juga ada teks proklamasi sih kalau nggak salah di bagian sini nih. Ini akan gue sedikit zoom. Nah, waktu gue terjemahin gue sedikit nggak mengerti sama hasil terjemahannya gitu. Tertulis Ortus 8 Katalis Fakih. Di bagian bawah sini kalau diterjemahin itu hasil terjemahannya tulisannya Fakih, F-A-Q-I-E-H. Mungkin Fakih nama desainernya kali ya. Kenapa Fakih ya? Gue kira Ortus Katalis Liberte gitu. Tapi ternyata hasil terjemahannya Ortus Katalis Fakih. Gue nggak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin pihak dari Ortus bisa bantu nerjemahin mungkin karena gue salah nerjemahin. Oke, lanjutan dari pembahasan uppernya. Salah satu yang gue suka adalah kelembutan dari uppernya ini. Lihat nih, lembut banget, gak ada kaku-kakunya. Dan ini lo gak butuh break in yang lama biar nyetel sama sepatu ini, gue jamin. Karena dia akan langsung ngikutin struktur kaki lo. Mungkin karena Ortus sendiri punya teknologi yang namanya quick fit kalau gak salah ya. Jadi bahan dari sepatunya itu bisa langsung nyetel di kaki kalian. Dan good job sih buat Ortus bisa nemuin teknologi quick fit kayak gini. Ini kalian lihat sendiri deh, ini
lembut banget guys, fluffy gitu tanpa adanya padding ekstra. Akan sangat nyaman menurut gua, akan sangat nyaman. Terus selain itu kelebihan dari uppernya ini kita lihat ada keniting di atas sininya. Nah kenitingnya ini kan tadi nggak sambungan, dia jadi dari satu kesatuan dari uppernya, cuman ditambah dengan jahitan gitu. Kenapa dijahit? Karena kalau di press sama kayak semacam lapisan gitu, kayak di sepatu-sepatu lain yang kelas elite wahid lah, itu kan butuh material dan perbedaan bahan ya. Itu akan menambah cost, sehingga lo nggak mungkin dapat sepatu kayak gitu dengan range harga di bawah 600.000 atau kantong pelajar kayak gini kan. Nah tapi nggak cukup mengganggu sih sama jahitan-jahitan yang ada di sini, karena menurut gue jahitannya juga rapih gitu untuk menahan biar si kenitnya ini nggak gampang robek gitu. Nah sekarang kita ke heel counternya. Nah di heel counternya ini dia nggak ada eksternal ya, semuanya internal tapi cukup solid dan kokoh. Ini kalian lihat sendiri, ini gue lagi nekan. Terus dia ada extra padding di sini nih. Ini agak susah kelihatan, ada extra padding. Nah ini akan ngebantu lockdown di bagian tumit kalian biar semakin snug gitu, semakin mencengkeram dengan kuat gitu di kaki kalian sepatunya ini. Oke, kita ke insole-nya. Yang gue suka dari Ortus ini totalitasnya dalam menciptakan suatu karya gitu. Di bagian insole-nya sendiri kita dapat dua versi, men. Yang kanan warnanya putih, yang kiri warnanya merah tuh. Dan insole-nya ini nggak sembarangan insole. Nih di bagian sininya tuh dia ada kayak semacam padding tambahan gitu, ada bulutan-bulutan gitu. Terus di bagian sini ada kayak ekstra padding gitu, jadi lebih empuk. Ini teknologinya Orthox, jadi dia lebih grippy, lebih banyak teksturnya. Dan ini mungkin agak susah kelihatan karena warnanya putih ya. Di bagian bawahnya juga ada teksturnya. Ini agak sedikit gue gelapin, coba tuh ada teksturnya tuh. Nah ini effort yang cukup bagus sih buat membedakan keorisinalitas dan ke-KW-an kalau seandainya suatu saat ada yang berani nge-KW-in produk keren kayak gini gitu. Terus kita ke bagian si outsole-nya. Nah kita lihat sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 stud yang di kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 itu bentuknya blade kayak chevron blade gitu, sisanya bulat. Dia disebutnya ini Out Fusion ya, Out Fusion kalau nggak salah. Dengan konfigurasi stud kayak gini, untuk di lapangan sintetis gue agak sedikit khawatir ya, karena kan di rumput sintetis itu rumputnya itu kan nggak copot ya, dia kayak rat sama si karpetnya itu. Jadi ini adalah Ortus 8 Catalyst Liberté yang dikenakan di kaki kalian. Secara fitting mencengkram banget ya, gue nggak merasakan slip gimana gitu karena ada kenitingnya. Terus kayak kaos kaki sensasinya. Gue biasa pakai size 41 atau 26 cm. Mungkin karena kaki gue ini udah agak-agak bule dikit gitu, agak-agak narrow gitu. Jadinya untuk pakai sepatu dalam negeri size 26, 41 kadang kegedean, 40 malah kekecilan gitu. Jadinya size gue agak nanggung gitu. Tapi untuk 41 ini untuk kalian yang biasa pakai 41 sepatu lokal ya, ini bisa dibilang true size gitu. Terus tadi gue sempat mention soal apakah di rumput sintetis kekhawatiran gue sepatu ini bakal nyangkut gitu.
kayaknya enggak deh, karena ini kan gue pakai rumput sintetis ya, dan lancar-lancar aja tuh waktu gue nge-slide gini tuh. Jadi konfigurasi stud yang gue khawatirkan mungkin bakal bakal mengganggu di rumput sintetis, ternyata tidak terbukti setelah langsung gue buktikan sendiri. Jadi gue mau bilang good job buat tim R&D-nya Ortus. Untuk break in gue sama sekali nggak merasakan kekakuan ya dari uppernya. Jadi sepatu ini kalian beli, kalian kenakan, langsung bisa main tanpa mengganggu atau menunggu proses adaptasi yang lama. Overall, Ortus Catalyst Liberté ini menurut gue adalah sepatu yang sangat layak dibeli, terutama dari harganya dan kualitas yang ditawarkan. Dan lagi untuk di market Indonesia sekarang, Catalyst Liberté ini menurut gue salah satu sepatu dengan harga yang masuk dan kualitas yang mumpuni gitu. Jadi ini udah win-win banget lah untuk kalian yang pengen tampil keren dan mempunyai sepatu dengan fungsi yang bagus, yang sesuai, yang setara dengan elite. Ini udah cukup banget gitu. Oke guys, sekian dulu review dari gue. Kalau kalian suka sama konten gue, tolong diklik like dan komentar di bawah untuk semangatin gue. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa follow IG gue di @rin_rinaldi. Sekian dulu ya guys, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye.